fungsi finansial di sini, kita harus aplikasikan masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, kita harus mencari dulu tanda X seperti ini, Microsoft Excel. Kebetulan Ibu menggunakan 2010, maka kita lihat. Kita buka aplikasinya. Nah, sekarang keluarlah kolom seperti ini. Kolom seperti ini menandakan bahwa kita berada di Microsoft Excel. Sekarang Ibu akan membuka file yang sudah ada. Kebetulan sudah ada datanya. Jadi pada pertama kalinya Ibu akan membahas tentang fungsi PV. PV itu singkatan dari present value. Present value adalah apa? Present value adalah menghitung nilai uang yang disimpan pada saat ini dengan tingkat bunga tertentu untuk menghasilkan nilai uang di masa sekarang. Present, sekarang. Dengan rumus yaitu sama dengan PV dalam kurung rate. Rate itu adalah bunga. N per adalah periode, nilai periodenya ya, jumlah periodenya. PMT adalah nilai angsuran per periode. PV adalah besarnya nilai akhir pada jangka waktu pinjaman. Pada akhir jangka waktu pinjaman, tipenya jika angkanya 0 itu berarti pembayaran dilakukan pada akhir periode, dan sedangkan angka 1 artinya pembayaran dilakukan pada awal periode. Oke, selanjutnya kita aplikasikan masuk ke dalam tabel. Perlu kita ketahui pertama kali untuk mengerjakan fungsi ini yaitu dengan cara pertama kita mengetahui target labanya tiap tahun itu sebesar 9 juta, periode sebanyak 5 tahun, bunga 15%. Nah, karena periodenya di sini ada 5 tahun, maka periodenya yang ada di dalam tabel juga harus 5 tahun. Jika di sini 10 tahun, maka di bawahnya juga harus 10 tahun. Sekarang kita masukkan rumus PV-nya. PV yaitu perlu diingat, PV adalah present value. Present value itu ada kita masukkan ke dalam sini. Sama dengan PV, klik 2 kali. Kita lihat di sini ada rumus yang sudah disediakan oleh Excel-nya. Jadi rate itu apa tadi? Rate adalah bunga. Koma. N per adalah periode. Kursor ke periode. PMT adalah, ingat komanya, PMT adalah target laba tiap tahun. Oke, nilai akhir jangka waktu pinjamannya tidak ada, jadi 0. Karena pembayaran dilakukan pada akhir periode, maka dia menggunakan 0. Kita tutup kurung, enter. Nah, ini adalah nilai PV. Nilai PV-nya negatif karena dia berada dalam kurung dan berwarna merah. Sekarang kita masukkan ke dalam tabelnya. Tabelnya di sini nilai investasi sama dengan, ingat, sama dengan, selalu mengawali segala sesuatu fungsi dengan sama dengan ABS. Kenapa Ibu menggunakan ABS? Karena ABS ini gunanya untuk mempositifkan nilai yang negatif. Seperti yang ada dalam PV ini, PV-nya nilainya negatif. Jadi kita harus positifkan terlebih dahulu. Kita klik. Setelah itu, karena dia berada di luar ruangan, jadi kita posisikan dia berada di dalam luar ruangan atau berada di luar kolom, supaya kalian bisa lebih ingat bahwa dia berada di luar ruangan atau berada di luar kolom, maka kita harus menggunakan kata absolut atau F4 satu kali. Lihat, kalau satu kali F4-nya, maka dolarnya ada 2. Jika 2 kali F4-nya, maka dolarnya ada di tengah. Jika F4-nya ada 3 kali, maka dolarnya ada di pinggir. Ini memiliki berbagai macam fungsi. Nanti akan dijelaskan lebih mendetail lagi.
Sekarang kita tutup kurung. Oh, F4-nya harus satu kali saja. Jadi kita netralkan dan satu kali. Jadi dolarnya ada 2. Enter. Oke. Setelah itu kita pindah ke tabel bunga. Tabel bunga di sini, fungsinya di sini untuk mengetahui berapa besar bunganya setiap tahun. Jadi sama dengan, kita pakai kata sama dengan nilai investasi dikali, karena nilai investasinya berada di dalam kolom atau berada di dalam ruangan, maka dia tidak diabsolutkan atau tidak digunakan F4. Tetapi karena dikali dengan bunga yang ada di luar kolom, maka kita harus memberikan dia F4 satu kali. Lihat, F4-nya ada 2. F4-nya satu kali, dolarnya ada 2. Enter. Laba sama dengan, kita cari ke target laba tiap tahun, berada di luar ruangan, di luar kolom. Ingat, harus F4 satu kali. Enter. Nilai akhir sama dengan nilai investasi dikurang laba, kurung, ditambah dengan bunga. Ini semua angka yang berada di dalam ruangan atau berada di dalam kolom, maka tidak digunakan F4. Enter. Sama dengan, karena berada dalam kurung nilai akhirnya, maka kita ambil nilai akhir untuk menjadi nilai investasi di awal untuk periode kedua, di enter. Setelah itu kita tarik turun saja ke bawah. Lihat, ada tanda positif yang ada di sini. Kita tekan turun ke bawah. Oke, tekan turun ke bawah. Oke, selanjutnya kita tekan ke bawah. Voila, sudah jadi. Berarti perhitungan kita sudah pas karena menghasilkan nilai 0. Perlu kalian ingat, di sini saya akan bahas sedikit tentang absolut. Maka kita peragakan, andaikan kita tidak memakai F4 satu kali, kita netralkan dulu. Kita tidak memakai absolutnya